Baik, eee selamat siang teman-teman dan juga, rekan-rekan yang, mungkin, hadir dan juga menyaksikan, presentasi saya pada hari ini mengenai journal reading dengan judul, Update Terkini Diagnosis Patofisiologi dan juga Pengobatan tentang Osteoartritis pada Lutut, di mana dibawakan oleh saya, Nilo Pucuk Puryanggresari Alpika dengan, dokter penguji, yaitu dengan Dokter Eka Nova Darmawati. Baik, untuk judulnya sendiri yaitu tentang update terkini diagnosis patofisiologi dan pengobatan tentang osteoartritis pada lutut, di mana untuk penulisnya sendiri yaitu ada Jang Sun Ji, uh, Lee Ki Hun, kemudian Ju Ji Hyun dengan jurnal International Journal of Molecular Science, di mana untuk tahun terbit tahun 2021 dengan jumlah halaman itu ada 15. Di mana dari pendahuluan sendiri, osteoartritis ini merupakan suatu penyakit kronik pada artikular yang paling sering terjadi, di mana hal ini berkaitan dengan adanya proses aging ataupun penuaan, di mana dapat mengenai sendi-sendi kecil, sedang ataupun besar, di mana sendi yang paling sering terkena yaitu adalah sendi lutut. Di mana untuk osteoartritis sendiri itu dapat didefinisikan baik itu secara patologis, dilihat juga secara radiografi dan juga klinis. Nah, untuk radiografi itu paling sering dengan uh, derajat ataupun perhitungan dengan Kelvin-Lawrence. Di mana untuk grading dari Kelvin-Lawrence dibagi menjadi grade 0 sampai dengan 4, di mana pada grade 2 atau lebih itu sudah menunjukkan adanya suatu gambaran osteoartritis. Nah, untuk osteoartritis pada lutut ini dijelaskan yaitu lutut merupakan suatu sendi sinovial yang paling besar, di mana lutut sendiri terdiri dari struktur tulang, yaitu berupa distal femur, proxima tibia dan juga patella, serta terdapat adanya cartilago, ligamen, infrapatellar fat pad, dan juga synovium yang berperan dalam produksi cairan sinovial untuk lubrikasi dan juga nutrisi vaskular pada cartilago, di mana osteoartritis sering terjadi akibat terjadinya penggunaan yang berlebih ataupun tekanan yang berlebih pada lutut. Nah, OA sendiri yang terjadi secara kronik dan juga tahunan itu akan berevolusi ataupun meningkat dengan seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya tingkat keparahannya. Nah, untuk mekanisme ataupun patofisiologi dari OA, di mana untuk kondrosit itu akan mendeteksi stres mekanik dan juga perubahan pada periselular matrix melalui reseptor komponen dan juga matriks ekstraseluler. Nah, perubahan respon pada mekanikal atau stimulasi inflamatorik menghasilkan upregulasi, agregan, dan juga kolagenase, di mana reseptor pada resin kondrosit diproteksi dari interaksi dengan beberapa komponen matriks, komponen unik dari matriks periseluler, di mana suatu kondisi overloading dan juga inflamasi itu akan mengarah ke degradasi dari kartilago yang akan menyebabkan OA itu sendiri. Nah, di mana untuk prostaglandin E2 itu merupakan salah satu faktor mayor katabolik yang menyebabkan osteoartritis sehingga menyebabkan suatu degenerasi dari kartilago. Nah, pada OA sendiri terdapat hilangnya dari kartilago secara gradual dihubungkan dengan hilangnya kondrosit dan juga transformasi fenotipik termasuk dari pembentukan klaster dan aktivasi katabolik fenotipik dan hipertrofik diferensiasi. Nah, untuk dari diagnosis, di sini diagnosis berdasarkan dari radiologis itu dibagi menjadi grading berdasarkan uh, Kelvin-Lawrence, Albach, dan juga Cox. Nah, di sini terdapat beberapa derajat-derajat. Nah, untuk derajat Kelvin-Lawrence dibagi menjadi derajat 0 sampai dengan 4, untuk Albach 1 sampai dengan 5, dan untuk Cox itu 1 sampai dengan 4. Nah, di mana yang paling sering digunakan terutama yaitu pada klasifikasi ataupun grading dengan Kelvin-Lawrence. Gitu. Nah, untuk perbedaan masing-masing derajatnya bisa dilihat lebih lanjut, di mana tujuan diagnosis utamanya dari osteoartritis yaitu untuk membedakan dari jenis artritis, apakah itu merupakan suatu osteoartritis, rheumatoid arthritis, ataupun suatu ankylosing spondilitis. Nah, ini merupakan klasifikasi berdasarkan Kelvin-Lawrence, yaitu grade 0, di mana untuk grade 0 sendiri ini masih dalam batas normal. Kemudian di grade 2 ke atas itu sudah mulai adanya pembentukan suatu osteofit.
Kemudian di grade 4, di sini sudah terdapat adanya penyempitan celah sendi yang signifikan, yang tampak dari gambaran grade 4 pada klasifikasi Kagan-Lawrence. Nah, di mana untuk faktor risiko, jadi untuk faktor risiko terjadinya artritis yaitu seperti riwayat trauma pada lutut, usia tua, perempuan, overweight dan juga obesitas, penggunaan lutut secara repetitif dan juga berlebihan, contohnya pada atlet ataupun olahragawan yang sering menggunakan lututnya seperti berlari ataupun olahraga dengan squat jump. Kemudian kelemahan pada otot dan juga kelebihan squat. Nah, untuk tata laksananya sendiri di sini terdapat ada beberapa pilihan terapi berdasarkan dari ORC, ACR, dan juga American Academy of Orthopedic Surgeon. Nah, di sini sudah diklasifikasikan dari 3 rekomendasi ini, beberapa tata laksana dan juga kebermanfaatannya apakah sesuai, apakah direkomendasikan atau tidak, seperti itu. Nah, untuk tata laksana dengan olahraga di darat atau misalnya kita olahraga tidak di air itu untuk dari ORC, ACR itu dengan rekomendasi kuat, begitu juga dengan olahraga air, contohnya seperti berenang. Nah, untuk penggunaan transcutaneous electrical stimulation itu tidak meyakinkan dan juga tidak dapat disimpulkan untuk beberapa hal seperti tongkat berjalan dan juga menjaga berat badan itu sesuai dan juga rekomendasi kuat. Kemudian untuk penggunaan kondroitin ataupun glukosamin yang merupakan vitamin itu tidak rekomendasi kuat untuk tidak digunakan. Nah, untuk penggunaan acetaminophen jika tidak terdapat adanya komorbid itu sesuai ataupun direkomendasikan. Penggunaan duloxetine juga sesuai dan rekomendasi kondisional. Penggunaan NSAID oral itu sesuai jika tanpa komorbid dan di ACR serta AAOS itu rekomendasi kuat. Penggunaan NSAID topikal itu sesuai, kemudian juga rekomendasi kondisional dan rekomendasi kuat. Untuk penggunaan opioid itu tidak direkomendasikan. Untuk penggunaan kortikosteroid intraartikular itu sesuai dan juga rekomendasi kuat. Untuk penggunaan viskosuplementasi intraartikular itu tidak meyakinkan hingga rekomendasi untuk tidak digunakan. Nah, ini penjelasan terkait dengan tata laksananya, di mana untuk tata laksana intervensi, di mana suatu injeksi intraartikular itu akan memiliki suatu efek sistemik yang lebih rendah, dan juga namun dia menempatkan obat ataupun membuat obat itu masuk ke dalam tubuh secara langsung. Di mana terapi dengan intraartikular ini lebih efektif dibandingkan dengan obat NSAID ataupun obat sistemik lainnya dengan penggunaan tunggal. Nah, namun untuk penggunaan injeksi ini itu tidak menyebabkan suatu efek yang tidak signifikan karena tidak dapat menargetkan kompleksitas dari mekanisme patologis. Mengingat tadi untuk patofisiologi dari OA berkaitan dengan inflamasi dan juga prostaglandin, maka memang direkomendasikan penggunaan intervensi secara langsung ini juga dibarengi ataupun disertai dengan penggunaan obat oral secara sistemik. Nah, untuk injeksi intraartikular kortikosteroid, di mana untuk injeksi intraartikular, Pak, yaitu penggunaan glukokortikoid itu lebih tinggi secara signifikan dibandingkan obat lainnya, di mana untuk kortikosteroid itu dapat bekerja secara langsung dengan reseptor nuklear dengan mengganggu cascade pada beberapa reseptor tertentu yang menyebabkan imunosupresif dan efek antiinflamatori. Nah, untuk efek klinis antiinflamasi ini yaitu dengan untuk menurunkan eritema, panas, pembengkakan, dan juga tenderness atau nyeri tekan, serta meningkatkan viskositas relatif. Nah, untuk penggunaan jenis intraartikular kortikosteroid yaitu dengan rekomendasi FDA berupa metilprednisolon asetat, triamnisolon asetat, triamnisolon hexacetonide, beta-metason asetat, beta-metason sodium fosfat, atau dengan dexamethasone. Nah, untuk penggunaan viskosuplementasi atau injeksi intraartikular hyaluronik acid, di mana penggunaan hyaluronik acid ini merupakan komponen cairan sinovial viskoelastik yang dihasilkan dari suatu rustercom atau melalui fermentasi in vitro bakterial. Nah, di mana tujuannya itu untuk membuat lingkungan yang bermanfaat pada sendi yang non-artritik. Nah, di sini untuk injeksi viskosuplementasi ini itu penggunaannya secara bersyarat. Jadi jika penggunaan injeksi glukokortikoid tadi itu ataupun intervensi lainnya gagal, maka bisa dicoba untuk injeksi intraartikular hyaluronik acid ini.
Nah, untuk injeksi intraartikular platelet-rich plasma itu menunjukkan aman dan juga efektif, namun bukan merupakan suatu standar pengobatan untuk osteoartritis pada lutut. Nah, di mana untuk penggunaannya lebih efektif digunakan pada usia muda yang juga aktif beraktivitas dan juga OA dengan derajat yang lebih rendah. Nah, ini tata laksana untuk pembedahan pada pasien dengan osteoartritis lutut yang dimana jika telah dilakukan terapi minimal invasif tadi seperti injeksi ataupun penggunaan obat-obatan itu tidak berhasil. Jadi bisa dengan total knee replacement, jadi mengeksisi dari akhir tibia dan femur, kemudian capping keduanya dengan menggunakan protesa. Di mana untuk penyembuhannya itu 6 minggu hingga 1 tahun. Juga ada partial knee replacement atau unikompartemental knee arthroplasty, di mana digunakan pada pasien TKR pada area single dari lutut atau dalam area isolated di kompartemen tibiofemoral, medial ataupun lateral. Kemudian juga bisa dengan knee osteotomy atau high tibial osteotomy, di mana tindakan untuk menyelaraskan kembali sendi lutut, di mana yang penting untuk pengobatan kerusakan tulang, rawan atau OA pada kompartemen medial dengan adanya deformitas varus. Juga dengan knee artroskopi, jadi paling sering digunakan untuk mengobati OA ataupun dengan adanya masalah pada meniskus. Kemudian juga dengan cartilage repair dan cartilage restoration, di mana pembedahan pada cartilago termasuk dalam paliatif berupa kondroplasti dan menghilangkan debris untuk memperbaiki perforasi dan juga mikrofraktur atau retirasi atau autokondral dan atau transplantasi sel. Nah, di mana juga seiring berkembangnya jalan atau seiring berkembangnya waktu itu ada tata laksana baru dengan terapi seluler dan juga eksperimental, di mana untuk terapi seluler ini dibuat untuk regenerasi dari kartilago yang rusak ataupun disebut juga dengan autobolus chondrocyte implantation, di mana ada beberapa tipe stem cell, di mana jenisnya itu ada embryonic stem cell, indus pluripotent stem cell, mesenchymal stem cell, yang merupakan salah satu kandidat potensial dari regenerasi kartilago untuk terlaksana dari artritis. Nah, untuk tipe embryonic stem cell, di mana dan juga indus pluripotent stem cell merupakan ataupun memiliki karakter pluripotent yang intrinsik dan juga dapat berdiferensiasi menjadi jenis tipe sel yang lain termasuk juga dengan kondrosit. Nah, namun terdapat adanya faktor risiko dari penggunaan stem cell jenis ini karena dapat terbentuknya suatu teratoma dan juga respon imunogenitas pada tubuh. Nah, ini jenis-jenis tipe stem cell. Yang pertama itu adalah indus pluripotent stem cell untuk osteoartritis, di mana diprogramkan dari sel somatik yang menyediakan pembentukan jumlah sel yang baru dan juga hampir tidak terbatas untuk osteoartritis. Nah, di sini kekurangannya itu adalah tidak memiliki penolakan terhadap kekebalan reaksi imun dan juga berkaitan dengan masalah etika. Kemudian untuk mesenchymal stem cell untuk osteoartritis, jadi diisolasi dari beberapa jaringan seperti sumsum tulang, darah perifer, jaringan lemak, sinovium, ataupun plasenta dan juga tali pusat yang memiliki sifat imunomodulator yang dapat mengurangi inflamasi dan juga mendukung sel lainnya, serta meningkatkan angiogenesis, survival cell, dan diferensiasi. Kemudian yaitu ada embryonic stem cell, jadi yang diturunkan dari MSC memiliki banyak manfaat sebagai terapi dibandingkan dengan MSC natural yang diekstraksi dari sumsum tulang. Nah, ESC sendiri dapat memproduksi material ESC yang mentah dan diproduksi hingga jumlahnya tidak hingga. Nah, ini juga beberapa perbedaan tipe stem cell, contohnya pada ESC, jadi keuntungannya bisa memperbanyak diri yang tidak terbatas, proliferasi tidak terbatas, dan juga pluripotent, namun kerugiannya berupa masalah etik, adanya pembentukan tumor, dan juga kesulitan untuk mengontrol dari diferensiasi. Nah, untuk indus pluripotent stem cell, yaitu asalnya autobolus, sumbernya ekstensif, kemampuan memperbanyak diri yang tidak terbatas, proliferasi yang tidak terbatas, pluripotent, dan tidak ada masalah etik. Namun ini kerugiannya berupa keamanan, potensi tumor, inefisiensi, instabilitas, mekanisme yang belum jelas, kesulitan untuk mengontrol diferensiasinya juga. Sementara untuk mesenchymal stem cell, jadi ada potensi kontrogenik yang tinggi, memiliki kemampuan ekspansi yang baik, akses yang mudah, dan dapat diandalkan untuk isolasi, dengan kerugian berupa jumlah cahayanya sedikit, dan juga bergantung pada usia pendonor, dan nyeri pada lokasi donor. Sehingga memang untuk dari tipe-tipe stem cell ini yang sangat direkomendasikan untuk pengobatan dari osteoartritis, yaitu dengan penggunaan mesenchymal
stem cell. Namun ini masih dikembangkan lagi lebih lanjut terkait dengan tata laksana osteoartritis dengan penggunaan dari stem cell. Nah, ini merupakan contoh beberapa studi klinis dari embryonic stem cell, industrial pattern, mesenchymal juga, di mana memang dari mesenchymal stem cell itu yang paling banyak dilakukan penelitian, dan juga untuk hasil klinisnya menunjukkan beberapa hal seperti tidak ada komplikasi yang serius, banyak juga mengalami perbaikan pada nyeri, dan juga memiliki nilai PAS score serta perbaikan pada klinis yang lebih baik. Nah, juga ada terapi non-seluler ataupun gen, di mana ini masih dikembangkan lebih lanjut, jadi dilakukan dengan injeksi secara in vivo ataupun intravena terhadap sendi, ataupun eksposisi ex vivo dengan harvesting sel dari pasien ke vektor dan kembali ke modifikasi sel ke sendi. Nah, kesimpulannya sendiri, osteoartritis merupakan penyakit sendi kronik yang paling sering berkaitan dengan obesitas, penuaan, dan efek dari sosioekonomi. Mekanismenya terdiri secara kompleks, yaitu dengan faktor lokal dan sistemik, dengan memodifikasi klinis dan gambaran struktural, terkadang menghasilkan resorpsi sendi. Target dari terapi adalah untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan kualitas hidup. Tata laksana konvensional pembedahan dan terapi eksperimental telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, ini untuk daftar pustakannya ada di dalam barcode di layar. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan update journal reading mengenai osteoartritis dan juga tata laksananya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan kata. Sekian, terima kasih.